Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong, sawangan jantungku. Kemarem gak punya seni, sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Saya kurang mundur guys. Ini ya. Oke. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke Selasa 29 Juli 2025. Jadi ini video terbaru yang dibuat pagi ini dan buat tayang hari ini juga ya. Sehat berkah melimpah untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal tentunya untuk yang belum kenal ya. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang saya ucapkan. Kalian yang sudah sering nonton atau yang baru tapi sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, ayo siapa tahu berkenan pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat berkah melimpah buat kita semua ya. Semoga doa Mas Tulus selalu dikabul sama Allah buat teman-teman yang di rumah. Khususnya buat yang sekarang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah, semoga masalahnya segera selesai. Yang punya perkara soal keluarga, keuangan, usaha lagi sepi, pekerjaannya lagi kurang bagus, atau yang belum punya pekerjaan, berarti kondisinya sedang kurang baik ya. Semoga pekerjaannya segera datang, kondisi yang kurang baik tadi semoga segera Allah perbaiki. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang intang lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Iki mripatku apa piye to? Rumah saku kayak miring ngene tapi bolas bodo amat lah. Sing penting ndang dadi selawan guys. Aku soalnya udah kesiangan hari ini ya. Aduh, lelah sekali guys. Lelah sekali mesti. Ngopo? Pikirannya lelah. Sehat berkah buat kita semua ya. Hari ini kita akan bahas, ini banyak juga yang info ke saya soal hujan meteor yang akan terjadi, puncaknya di tanggal 29 sama 30 Juli ya. Sebetulnya sudah ada opening dari beberapa meteor, namanya macam-macam Mas Tulus susah nyebutinnya. Dari tanggal 28 sudah ada, tapi puncak hujan meteornya akan terjadi di tanggal 29 sampai 30 Juli nanti. Apa yang bisa kita lihat seperti yang aku sampaikan di akhir kemarin, di video-video kemarin, bahwa ini akan bisa mempengaruhi psikis kita. Secara segi apa saja bisa kita lihat, nanti kita akan hitung sama-sama ya. Sebelumnya Mas Tulus masih mau terus mengingatkan kalian, ini belum ganti bulan ya. Ini belum ganti Juli menuju ke Agustus, tapi bantuan dari teman-teman sudah luar biasa. Aku nggak berani bilang melempem, biar nggak melempem ya. Nasi box sudah luar biasa, ayo dibantu. Kira-kira tanggal 10 bisa sampai nggak ya di angka 2 juta? Semoga bisa ya, amin. Teman-teman yang lagi nonton video ini, kalian orang-orang baik yang dikirimkan Allah untuk mengaminkan doa saya, berarti kalian orang-orang pilihan. Jadi Mas Tulus minta doa restunya, semoga sedekah nasi box di bulan Agustus nanti masya Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah nasi box di bulan Agustus nanti masya Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga Allah bantu sedekah bumi kita di tanggal 9 September nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Kalian yang masih pengen bantu sedekah nasi box, caranya mudah. Cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman. Mau berapapun boleh ya. Mau digenepi juga nggak apa-apa. Ya, sedekah nasi box juga sama, sedekah bumi juga sama, nggak ada minimal maksimal kalau untuk sedekah bumi. Tapi kalau nasi box minimalnya 12.000 ya. Kalau nasi box maksimalnya terserah, cuman kalau untuk sedekah bumi itu tidak ada minimal maksimal ya, minimal 0, selebihnya terserah kalian ya. Di rekening BRI kan di deskripsi minimal 12.000. Kalau BNI di kolom komentar nanti tak sematkan paling atas ya. Oke, terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali saja yang sudah Allah kirimkan menjadi malaikat untuk membantu sedekah nasi box saya di setiap Jumat akhir bulan. Terima kasih yang sudah bantu atau yang masih berniat membantu. Saya doakan semoga sedekahnya jenengan Allah berkahi. Allah berkahi usaha, usia dan keluarganya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan yang niatnya buat apa, hajatnya buat apa, Allah terima sesuai dengan diniatkan, sesuai dengan yang diniatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Tadi pagi udah nggak batuk lah tuh. Kalau dite, sembangane lenjeh jalur dite kudu beras entek. Ceritane guys, aku goro-goro lambi ku asline. Anu apa? Bocah-bocah kan cerondol tuh tiba-tiba yang lek golek jajan pasar apa lek kok pengen mangan jajan pasar jadi dek ngono kuwi. Terus tak buka ke berasku ki kosong. Mungkin tinggal besok. Kulkas tak buka. Aku ki arep tuku barang-barang sing arep tak ngurip sik urung kebagian, Nduk. Kok nukokke jajan pasar kowe iki piye carane? Wis tak critani malah do nangis. Lah aku lho dagingku sing sakmene mbane, gak mungkin aku kuru lek gak mangan sedino ae, gak apa-apa wis. 3 dino sik masih bisa bertahan. Ya makanya njaluk duit kene. Ini dadi duit ra benggolane yang njaluk nasi tok. Ya lek genah tutekku lah arep piye neh. Mangkane sing penting tuh makane dongane Pak Tulus ki duite rezekine akeh, jope akeh, wis ono kok jajan pasar ya. Amin. Aslinya ono, kemarin ada yang bantu 50.000 transfer Mas, terus nanti buat anak bajang lah, buat kebutuhan apa aja. Bisa aja nanti yang 50.000 tak jadiin jajan pasar. Cuman tadi tak bercandain begitu, malah podo nangis. Dia takut bapaknya kurus kali ya. Godo-godo gak mangan, padahal ya biasa. Aku itu 3 dino gak mangan ya tahu. Teman-teman minyak bidara sementara stoknya kosong ya orang baik. Nanti akan saya kabari lagi kalau barangnya sudah ada, oke? Sementara barangnya belum ada, seperti itu ya. Hujan meteor akan terjadi di di akhir bulan Juli, yaitu di tanggal 28 sampai 30 Juli ya. Puncaknya di angka 29 dan juga 30 Juli. Dan fenomena ini juga bisa dicek di seluruh wilayah, seluruh segi dunia ini. Maksudnya bisa di negara kita, bisa di negara luar ya. Yang pasti kalau kalian mau melihat meteor-meteor itu atau sedang terjadi hujan meteornya, kalian cari tempat yang polusi cahayanya itu sedikit, kayak di pegunungan. Tapi pegunungan jangan yang dekat dengan perkampungan ya, jangan banyak cahaya, yang dengan pencahayaan yang bagus mungkin bisa kalian tonton atau bisa kalian lihat ya. Dan juga disampaikan juga bisa menyaksikan ini di wilayah pedesaan, pantai, perbukitan yang minim dengan polusi cahaya ya. Kemudian waktu terbaik untuk melihat hujan meteor tersebut adalah di wilayah atau di antara waktu tengah malam hingga dini hari. Pas gue tirakat, habis tirakat nonton itu ya. Dan sebetulnya juga tidak perlu memerlukan alat bantu untuk bagian
tempat-tempat tertentu cukup dengan mata telanjang yang sudah menyesuaikan dengan gelap selama 15-30 menit. Karena kan tempatnya gelap ya, harus menyesuaikan dulu. Jadi kayak semacam sinkronisasi dulu mata kita dengan cuaca gelap, setelah itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Dan pastinya kalau beruntung kalian bisa menyaksikan beberapa meteor yang akan ada ya. Aku nggak bisa sebutkan jenengnya aneh-aneh guys. Iki soalnya ono hujan meteor Piscis Austrinid itu tanggal 28 Juli. Kemudian kalau hujan meteor Aquarid Selatan itu di 30 Juli dan Southern Delta Aquarid itu namanya. Terus ono meneh Alpha Capricornid lah segala macam pokoknya wes aku mau nyebut guys. Pokoknya ini saya akan melihat intuisi di balik hujan meteor yang terjadi antara 28 sampai 30 Juli 2025. Apa saja yang bisa terjadi dan kemungkinannya apakah ini juga akan menjadi pertanda akan adanya musibah? Nanti kita akan hitung. Guys, aku tak minum dulu guys untuk gatel guluku. Oke. Kemarin juga aku beberapa kali nyebut ya sama teman-teman bahwa kejadian meteor ini atau kejadian atau fenomena langit itu sebetulnya bisa mempengaruhi kita secara psikis. Apakah itu nyambung? Apakah itu sama? Dan hal pertama yang dipengaruhi oleh meteor itu, banyak orang yang berprasangka kalau orang-orang dulu kan mungkin maaf sekali. Pemikirannya masih primitif ya, mengatakan kalau oh itu mau ada sesuatu, mau ada ini, oh itu pulung, oh itu mau ada musibah, oh atau ada ini. Dan secara garis besar belum ada bukti tertulis atau bahkan yang 100% akurat terkait dengan adanya meteor itu menjadi sebuah pemicu musibah. Belum ada sampai sekarang. Jadi kalau dikategorikan ini sebagai pertanda akan adanya musibah, secara garis besar mungkin BMKG akan menyangkal dan mungkin bukan dan tidak akan berpengaruh ke musibah-musibah yang akan terjadi. Cuma di sini saya akan melihat potensi musibahnya itu dari hitungan angka ya. Jadi mungkin ada kemungkinan potensi terpicu musibah. Cuma secara garis besar belum ada bukti akurat ya yang menyampaikan ini apakah memang akan memicu musibah atau akan terjadi musibah. Tapi saya menghitung dari versi saya menggunakan metode hitungan angka. Nah, sebelum kita ke musibahnya, saya akan bergeser dulu ke secara psikis nih apa Mas Tulus yang dipengaruhi sebetulnya. Apakah kita akan menjadi lebih marah, ataukah kita akan menjadi lebih mood kita akan kurang atau akan moody? Jawaban yang saya sebutkan di awal semuanya betul. Yang pertama, kalian akan jadi moodian teman-teman. Ya, dan nanti juga akan bisa mempengaruhi si kalian ya teman-teman. Kita akan jabarkan lebih jauh. Yang pertama soal mood di kita. Jadi kalian itu bisa bahagia secepat kilat, bisa nangis secepat kilat, bisa melankolis, bisa galak secepat kilat. Jadi ini akan mempengaruhi kita secara psikis, secara emosional. Emosionalnya bukan emosional yang hanya nangis atau gampang terenyuh saja, tapi kalian juga akan terpengaruh untuk lebih mudah marah dikarenakan kejadian ini. Ya, fenomena ini juga akan mempengaruhi itu. Kenapa? Saya melihat dari hitungan angka. Sekali lagi dasar saya adalah melihat hitungan angka. Oke, hitungannya angka ya teman-teman. Jadi kalau secara hitungan angkanya, secara pandangan saya, ini juga sangat bisa berpengaruh kepada psikis kita. Secara garis besar, emosi atau mood kita akan naik turun. Jadi kalian yang biasanya orang yang moodian tuh lebih parah lagi daripada ini. Atau kalian yang biasanya orangnya moodnya stabil jadi moody. Jadi gampang berubah-ubah. Pelin-pelan. Makanya kalau saran saya, kemarin saya lihat mau buka usaha boleh, masih ingat nggak kata-kata Mas Tulus? Tapi ditahan dulu, jangan menggunakan amarah, jangan menggunakan nafsu. Artinya ambisi boleh, kita juga perlu ambisi dalam berusaha ya. Oke, aku harus punya usaha 10 lokasi misalnya, 10 toko misalnya. Itu boleh-boleh saja. Cuma di sini teman-teman harus hati-hati, jangan mudah terprovokasi, jangan gampang menggunakan emosinya. Kenapa? Ya dipengaruhi karena fenomena ini tadi akan mempengaruhi kalian secara emosional, akan gegabah. Sehingga pengambilan keputusannya bisa jadi kurang
kurang tepat. Jadi ini yang bahaya. Makanya udah nikmati dulu aja, ikut aja. Apalagi yang terkontaminasi tambah dengan firasat soal adanya fenomena musibah dan lain sebagainya. Ini firasat bagi anak-anak indigo ini pasti akan lumayan parah dicampur dengan energi yang datang dari fenomena langit ini. Wah, ini akan makin lebih parah. Makanya saya menyarankan untuk tidak mengambil keputusan sepihak dulu, udah jalanin aja dulu. Nikmati dulu aja, nggak usah terlalu dipaksa, santai aja, oke? Jangan terlalu dibebankan, jangan terlalu terbebani juga dengan hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah ketika kalian mengambil keputusan dengan keadaan seperti itu. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Secara kerezekian juga ternyata dari hitungan angka juga terpengaruhi teman-teman. Jadi sepertinya kalian akan lebih mudah mengeluarkan sesuatu daripada memasukkan. Simbolnya di situ. Jadi hati-hati ya, beli barang yang penting-penting saja. Kalau yang mau dapat untung dalam tanda kutip dari hasil uang yang kalian keluarkan ya sedekah. Hanya itu saja. Karena intuisinya itu yang terbagus kalau kita baca secara kerezekian hanya intuisi menabung ya. Yang hoki itu buat kalian yang mau nabung sama sedekah, hanya itu saja. Sedangkan kita tuh tiba-tiba pengen beli ini, tiba-tiba pengen makan itu, tiba-tiba mau beli barang-barang yang kita sebelumnya mungkin nggak kita pikirkan, melihat tiba-tiba pengen. Jadi kita tuh jadi moody banget, kita tuh jadi pelin-pelan. Kita tuh lagi akan mudah terpengaruh, mudah nangis, mudah ketawa, persis kayak orang gendeng. Makanya agak dikontrol ya teman-temannya, apalagi soal keuangan karena ini mempengaruhi keuangan. Kita tuh bawaannya mau ngeluarin aja gitu. Makanya kalau mau ngeluarin yang untung ya keluarin buat investasi, keluarin buat nabung, keluarin buat sedekah. Itu yang paling bagus. Ya, energinya di situ. Kemudian tadi saya sebutkan juga, ini akan mempengaruhi kesehatan kita, betul. Secara hitungan angka, ini akan banyak sekali orang yang tiba-tiba sakit. Sarujuk sesuai atau relate dengan yang disampaikan Eyang dan Crondol beberapa hari yang lalu. Di video-video sebelumnya juga saya mengingatkan untuk menjaga kesehatan kan. Dan relate ternyata di angka 28, 29, 30, angka itu muncul. Secara mendadak, kita tuh sehat, tiba-tiba ke rumah sakit, tiba-tiba sakit. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit. Itu yang akan terpengaruhi. Apalagi 29, 30 ya, ini poin tertingginya. Power terkuatnya 29-30, jadi hati-hati teman-teman yang sekarang badannya kurang fit, ayo cepat-cepat apa yang harus diminum. Gelegean aku guys, ngapunten. Misalnya vitamin C atau makanan-makanan yang bergizi, atau badan kurang sehat, waktunya istirahat, jangan diporsir. Ya, harus tahu diri, tubuh kita tuh lagi butuh apa, tubuh kita udah ngasih sinyal, oke istirahat. Tubuh kita kurang vitamin, oke minum vitamin, atau bila perlu, makan makanan yang bergizi. Kalau kalian nggak suka, aku nggak suka minum vitamin Mas Tulus, ya udah cari sumber vitamin yang herbal, yang bagus, yang menurut kalian bagus. Jadi saya kan sering bilang jika perlu atau bila perlu. Jadi kalau nggak perlu ya jangan diminum. Saya selalu sedia vitamin C, ada yang dari Australia tuh, ada vitamin yang dari Mbak Asri, segala macam masih ada semua. Cuman saya minum kalau pas emang badan saya lagi kurang fit aja, kalau fit ya enggak. Jadi diminum kalau perlu, itu tadi. Secara kesehatan akan terpengaruh juga teman-teman, jadi hati-hati. Oke, psikis kita dibuat emosional, badan kita dibuat sakit. Dan yang agak unik adalah kalau saya baca melalui angka, ini akan ada nyeri atau ngilu-ngilu di hari ini nih, 29-30. Coba dibuktikan, adakah kalian dan ini apakah berpengaruh ke semua orang? Betul, mau indigo, mau itu orang biasa, ini bisa berpengaruh ya. Ini bisa berpengaruh khususnya ke hitungan-hitungan tertentu. Jadi kayak misalnya tanggal-tanggal lahir tertentu. Dan kalau dijabarkan ini akan lebih luas lagi. Saya nggak bisa menjabarkan itu. Cuma ini bisa terjadi ke semua orang. Kayak tiba-tiba, kok badanku ngilu semua ya? Bangun tidur badannya capek. Nih 29-30 akan banyak yang ngalami ngilu-ngilu. Nggak sadar kan? Terus gatel. Ini ada muncul juga simbol itu. Tiba-tiba alergi, tiba-tiba gatel, tiba-tiba ya segala macam. Jadi hati-hati. Khususnya kayak flu, batuk, biasa atau sakit aja gitu. Makanya jaga kesehatan. Kalau sudah ngasih sinyal badannya, jangan dipaksa, tetap istirahat, minum vitamin bila perlu ya. Kalau sudah ngerasa demam, ada paracetamol, minum paracetamol. Hajar dulu, lawan dulu ya proses inkubasinya tadi. Jadi setelah itu supaya kita sehat lagi. Minum air hangat, jangan makan makanan yang dingin-dingin dulu, itu pesannya yang. Ya, oke. 29-30 jaga kesehatan. Karena selain emosional kita, secara psikis kita juga akan, secara psikis kita akan dipengaruhi dengan emosi, kemudian mood kita akan berantakan ya, kemudian juga sakit secara psikis juga, bahkan sampai ngilu-ngilu badan, gatal juga akan kerasa.
hidung mampet, flu segala macam itu akan mempengaruhi. Kemudian ada energi. Di sini juga masih ada energi. Ada simbol energi, sebetulnya secara garis besar energinya kuat. Makanya kalau lagi dan lagi relate dengan yang disampaikan Eyang memberikan himbauan untuk kita tirakatkan di akhir bulan. Ya kan, di akhir di akhir suro, nutup suro sampai 28, 29, 30, khususnya 29, 30 ternyata ada power yang lebih kuat daripada power yang dimaksudkan Eyang sebelumnya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi energinya bagus, Mas Tulus, bagus. Buat perbaikan, buat merefresh, mencharge, mengisi ulang lagi energi kita yang kurang, kita isi ulang, kekuatan kita yang kurang diisi ulang. Jadi ambil energinya secara positif saja. Kenapa tadi bisa berpengaruh ke emosi kita? Ya karena kita random, kita nggak bisa mengambil itu dengan baik, menikmati dengan baik. Caranya apa? Meditasi, dekatkan diri kepada Tuhan, doa sama Allah. Nggak usah pakai bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa macem-macem. Ya Allah, kalau memang ada energi yang baik di hari ini 29.30 ada hujan meteor, kalau ada energi yang baik mohon sampaikan ke aku ya Allah. Kalau manfaat buat badanku ya Allah, semoga kau sampaikan, kau izinkan badanku menerima itu menjadi perbaikan untuk tubuhku ya Allah. Doanya seperti itu saja. Mau tirakat 29.30 saya acungi jempol, bagus. Bayangno, aku mulai kesel, wingi ras itu istirahat, panggah melek aku guys. Bayangno ya Jal. Tak bayang kesik Mas Tulus. Wes rampung. Nah, gitu. Jadi tirakat 29.30 bagus. Energinya bagus. Energinya netral ya. Cuma kalau untuk keburukan sepertinya agak kurang bagus. Jadi kalau kalian mau menggunakan energinya untuk keburukan, ini tidak bagus. Hati-hati ya. Karena dampaknya energinya itu semuanya karma. Jadi kemungkinan kalian yang sekarang lagi error, lagi marah-marah nggak jelas, itu karma dari sesuatu yang pernah kalian lakukan. Perputarannya adalah karma. Makanya tadi saya bilang apa? Ayo sedekah. Ayo sedekah. Niat sedekah adalah yang masjid 20.000. Bismillah ya Allah, saya niat sedekah. Kalau memang hari ini ada energi 29.30 dari hujan meteor, semoga kau jadikan keberkahan buat hamba ya Allah. Karmanya biar balik ke kamu. Karma pemberian kamu ke Tuhan tadi seakan-akan ya, Tuhan akan ngasih kamu terus-terusan. Makanya hari ini sama besok perbanyak sedekahnya. Oke, bisa ke masjid, ke fakir miskin, ke siapapun itu. Makanan juga boleh, kemanapun juga nggak apa-apa. Ya, lengkapi dengan itu. Lalu yang terakhir saya sampaikan, kalau kita baca secara intuisinya, di sini dasar saya adalah melihat dari angka. Kalau kejadian 28, 29, 30, apakah bisa memicu musibah? Apa saja musibahnya? Ternyata sama dengan yang dihitung trondol, teman-teman. Sangat ada potensi 28, 29, 30. Bahkan kalau dari hitungan angka saya melihat sampai tanggal 3 Agustus ada kemungkinan cuaca ekstrim, cuaca buruk di sini baik di laut dan juga di darat. Hati-hati. Potensinya lumayan ya. Angin kencang di laut akan jadi musibah nanti kalau nggak hati-hati. Angin kencang di darat pun akan jadi musibah kalau bareng sama hujan. Hujannya ekstrim, kalian maksa. Itu hati-hati, angin kencang sama cuaca ekstrim yang dipengaruhi oleh fenomena ini, kalau kita baca dari angka, sekali lagi dasarnya adalah angka, kalian perlu hati-hati, sama dengan yang disampaikan Trondol tadi pagi. Sampai dia ngingetin si Putih kalau parkir jangan deket pohon ya Le, si Putih jangan deket bangunan yang ini ya Le. Kenapa? Dia tahu perjuangan saya mempertahankan si Putih. Trondol itu tahu, kalau orang yang nggak tahu mungkin, oh Mas Tulus beli mobil buat validasi biar dianggap kaya. Oh Mas Tulus beli mobil buat menunjukkan ke orang-orang kalau dia mampu beli mobil. Yang tahu hanya saya dan Allah. Trondol mungkin paham isi hati saya. Tujuan saya bukan itu, makanya dia benar-benar aware dengan itu. Dan bahkan alhamdulillah saya punya adik yang saya suruh megang tuh mobil. Alhamdulillah Mas Wadi ki wonge primpen tenan. Mobil dirawat dengan baik. Sampai teman-temanku bilang, ini mobil 2002. Ini sudah 2025, masih bagus interiornya. Karena kami itu betul-betul menghargai apa yang Allah berikan. Satu itu mobil pertama. Dan perjuangannya nggak gampang. Sampai sekarang masih nyicil. Orang nggak tahu soal itu. Jadi luar biasa teman-teman ya. Jadi bisa mempengaruhi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah, maaf sekali, 28, 29, 31, ini ada potensi kecelakaan darat dengan skala yang besar. Ini hati-hati, saya melihat potensi itu lumayan kuat ya. 29, 30, 31 itu saya melihat potensinya kuat sekali. Akhir Juli itu besar.
Agustus lebih besar lagi. Nanti kita hitung di bulan Agustus. 29.30 potensi kecelakaan besar itu hati-hati hari ini sama besok sama 31. Saya melihat angka yang agak lumayan menyeramkan terkait dengan kecelakaan darat. Hati-hati ya berkendara. Kemudian gempa bumi. Wow, ini juga besar. Jujur, gempa yang kita baca di angka 28, 29, 30, 31 atau 28, 29, 30 deh. Ini semuanya ada lambang tsunami-nya, ada lambang gelombangnya loh. Di balik gempanya, nauzubillah min zalik. Harapan saya, doa kita semua, semoga gempanya kecil aja. Jangan ada gelombang tinggi, jangan ada tsunami. Amin ya Allah. Itu hitungannya ya. Sekali lagi hitungan saya itu bisa salah. Saya nggak pernah paksa teman-teman percaya kok. Tapi 28, 29, 30. Lambang gempanya disertai dengan tsunami. Nauzubillah min zalik. Semoga tidak ya. Jadi ya dari pandangan orang mungkin hujan meteor tidak akan berpengaruh ke penyakit, tidak akan berpengaruh ke musibah, tapi dari hitungan angka itu potensinya ada. Jadi selamat insya Allah semua kita diberikan kemudahan, kelancaran urusan kita dan diselamatkan dari bala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu, sekali lagi disclaimer, yang saya sampaikan, yang saya hitung, saya nggak pernah bilang semuanya pasti terjadi. Saya nggak pernah bilang bahwa apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang saya pastikan untuk terjadi. Jadi teman-teman boleh nonton, boleh enggak. Kalau suka dan tonton, tidak suka silakan di-skip. Dan aku sekali lagi menegaskan berkali-kali. Di awal video juga sudah ada disclaimer ya. Kalau teman-teman suka, alhamdulillah. Tidak suka sama saya juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah paksa. Oke? Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau mungkin terkesan saya keminter atau gurui, saya juga minta maaf. Saya nggak ada maksud gurui siapapun ya. Semoga suka dengan kontennya, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya tayangkan. Guys, rambutku jelek diketok loh guys, aku duit ranti iki piye ki potong rambut ranti duit aku. Aku lihat potong rambut ki 50.000 guys, misalnya 20.000 tak kayak saya nggak 50 aku ki nggak teguan bongi. Dadi nek ranti 50.000 aku ora wani potong. Tapi aku masih ngomong karo Tika, aku arep utang karo Tika, soalnya dhek bare entuk arisan. Tak nggo cukur. Pun ya gitu aja, terima kasih banyak. Sekali lagi kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya teman-teman. Tujuan saya cuma menghibur, menjadikan konten, semoga manfaatnya itu aja. Saya berdamai dengan itu ya. Mau komentar apapun boleh, mau berpikir apapun boleh. Silahkan hak kalian, oke? Terima kasih. By the way, saya mau berterima kasih kepada yang berkomentar kemarin. Katanya ibunya suka nonton saya, nggih. Saya doakan semoga ibunya swarga langgeng, semoga ibunya ditempatkan sisi yang paling indah sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun orang baik, terima kasih, saya pamit ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, cepat naik gaji dan jabatannya. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen usaha, pengen punya kendaraan. Amin. Semoga hajatnya dengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang punya aset dan berniat menjual asetnya, warisan atau apapun itu, saya doakan semoga segera terjual asetnya. Amin. Kalian yang sedang nonton video ini juga dengan saya dan keluarga besar, atau kalian semua dengan keluarga besar kalian yang nonton video ini, saya doakan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, mau orang, mau apapun yang tidak baik buat kita, semoga Allah jauhkan dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya pamit ya orang baik. Terima kasih banyak, ketemu lagi di next video. Mau bahas apa? Mas Tulus sudah buat postingan. Silahkan komentar di postingan Mas Tulus yang ada di YouTube, atau boleh kirim juga info berita dan juga link beritanya di BigTulus_official. Instagram Mas Tri follow ya. Oke, terima kasih. Harap pamit kok ya tak watuk. Sehat berkah buat kita semua. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like-nya jangan lupa. Tak sumpah itu wong sugih lho kok. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.